nomor 3, kira-kira soalnya seperti ini. Ada dua buah balok bermassa berbeda ya tentunya, M1 dan M2. M1 15 kg terletak pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat seperti pada soal ini. Kemudian M2-nya tergantung vertikal nih, seperti pada gambar. Jika jari-jari katrol, R katrol ini sama dengan 0,25 meter ya, 0,25 meter. Kemudian inersianya sama dengan I. Kira-kira kalau sistemnya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, jadi kira-kira kemarin A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa sih tegangan tali T1 dan berapa tegangan tali T2? Nah, berapa tegangan tali T1 yang ini dan berapa tegangan tali T2? Maka soal ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan dua cara ya. Cara yang pertama adalah dinamika translasi rotasi nih. Dinamika translasi rotasi. Yang kedua, cara kedua bisa dengan hukum konservasi energi mekanik. Konservasi energi mekanik boleh. Nah, sekarang saya mau coba selesaikan secara dinamika translasi. Kemudian semua yang menonton video ini saya tantang menyelesaikannya dengan hukum konservasi energi mekanik. Bakalan sama nggak hasilnya antara dinamika rotasi dengan konservasi energi mekanik? Ya pasti sama kalau konsepnya benar. Maka secara dinamika translasi tentunya trik pertama kita tahu dulu nih mana yang bergerak secara translasi dan mana yang bergerak secara rotasi. Nah, kalau di translasi berarti objeknya yang mengalami translasi adalah balok ya. Balok M1 dan M2, sedangkan kalau rotasi itu katrol. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Untuk balok M1 boleh. Untuk balok M1 kita tinjau. Ketika dia mengalami translasi ya kita gunakan dinamika translasi. Maka sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian, nah supaya bisa kita terapkan persamaan hukum 2 Newton translasi ini, kita harus tahu garis-garis gaya yang bekerja atau diagram gaya bebasnya lah secara sederhana. Maka kita uraikan dulu diagram gaya bebasnya. Saya buat warna merah. Berarti kemari W1 ya. Kemari komponen berat dalam arah sumbu Y. Kemari komponen berat dalam arah sumbu X. Kemudian arah percepatan kemari ya. Kebetulan antara objek balok M1 dengan bidangnya ini dianggap tidak ada gesekan karena dianggap licin. Jadi nggak ada gesekan lah. Kemudian M2-nya arahnya kemari, Y2-nya ini sama dengan M2G. Jadi kalau ini sudutnya jadi yang mana? Yang ini. Jadi ini yang 37 derajat. Yang ini 37 derajat ya. Maka kita selesaikan. Untuk balok M1, sigma F-nya berarti yang searah dengan percepatan jadi positif ya. Artinya yang searah berarti T1 dikurang W1X sama dengan M1 dikali A. T1 dikurang W1X berarti M1G sin theta, karena ini jadi komponen sinnya, sama dengan M1A. Maka T1 kurang M1 nya 15 dikali 10 dikali sinus 37 derajat sama dengan 15 dikali 2 meter per sekon kuadrat, 15 kg ya. Maka T1 akan sama dengan 150 sinus 37 derajat plus 30. 150 dikali 3/5, karena sinus 37 3/5 plus 30. Ini akan sama dengan 120
Newton. Maka kita peroleh T1 nya ini, T1 sama dengan 120 Newton. Sekarang T2. T2 ya, supaya kita tahu T2 kita tinjau balok M2. Balok M2 kita tinjau. Maka di balok M2 tentunya yang searah dengan percepatan jadinya berarti W2 dikurang T2 ini sama dengan M2 dikali A. Kita tinjau sigma Fy nya harus sama dengan M dikali A. Y. Maka W2 nya akan sama dengan M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Maka M2G kita baca dulu. M2G berarti 20 dikali 10 dikurang T2 sama dengan 20 dikali A. Maka 200 dikurang T2 sama dengan 20A. Maka 200 dikurang 20 kali 2 berarti 20 kali 2 sama dengan T2. Maka T2 kita peroleh sama dengan 160. Jadi jelas T1 sama dengan 120 Newton, T2 sama dengan 160 Newton. Jadi kira-kira ini akan berputar nggak katrolnya? Pasti, karena ada perbedaan antara T2 dan T1. Kalau T2 sama dengan T1 ya pasti ini seimbang, nggak ada perputaran pada katrol. Artinya ya keadaannya akan diam aja, nggak bergerak. Tapi karena ada perbedaan itu maka objeknya akan bergerak. Sekarang kita mau cari momen inersianya. Jadi T1 kelar, T2 kelar, kita mau cari momen inersianya. Nah yang ditanya yang B, berapa inersia katrol atau berapa momen inersia katrol, berapa inersia rotasinya. Maka kita gunakan dinamika rotasi. Dinamika rotasi, di mana sigma tau itu sama dengan I dikali alfa. Ini hukum 2 Newton untuk rotasi. Maka sigma taunya berarti tadi kalau kita gambar katrolnya jadi gini berarti. Ini T2, ini T1, ini R, ini juga kemarin R ya. Jadi akan bekerja gaya boleh T2 dikurang T1R atau T1R dikurang T2R juga. Berpengaruh nggak nanti ke inersianya? Ya mungkin negatif positifnya akan ada pengaruhnya, cuman yang jelas adalah inersia itu termasuk besaran skalar ya. Jadi nggak mungkin negatif inersia rotasi sebuah benda. Kalau dia negatif ya itu hanya menunjukkan arah percepatan atau percepatan sudutnya. Maka ini kita coba dua. T2R dikurang T1R akan sama dengan I dikali alfa. I dikali alfa, maka T2 dikurang T1 kali R akan sama dengan I dikali A per R. Ya, maka T2 dikurang T1 R kuadrat ya sama dengan I dikali alfa, dikali A. Maka T2 nya tadi berapa T2 nya? 160 Newton ya. R nya 0,25, boleh juga kita seperempat pangkat 2 deh biar lebih gampang. I nya yang ditanya ini 2 meter per sekon kuadrat. Maka 40 dikali 1/16 sama dengan 2I. Maka I sama dengan 40 per 32 sama dengan 1,25 ya, 1,25 kg meter kuadrat. Jadi besarnya momen inersia atau inersia rotasi dari katrol ini ketika dia berputar dengan percepatan sudut alfa itu akan sama dengan 1,25 kg meter kuadrat. Artinya kira-kira percepatan objek ini turun akan sama nggak dengan percepatan linier dari katrol A? Ya pasti sama.
konsepnya ya, sehingga benda turun. Maka bisa nggak kita cari alfanya? Bisa, ya tinggal upper R ya kan.